saya Nazwa Indonesia dan saat ini saya bersama Ibu Rasmawati, SLMH. Dan Ibu Rasmawati ini merupakan salah satu dosen hukum internasional di Universitas Syahbahlah. Kalau dia memang melakukan pelanggaran tindak pidana, tapi kalau hanya perizinan berarti dikenakan sanksi administratif. Yang langkah preventifnya itu adalah nanti kalau dia sudah deportasi kemudian dia mau masuk lagi ataupun ada oknum dari negaranya, katakanlah yang paling banyak di Bali itu Australia. Nah, itu harus jadi pertimbangan gitu. Ketika masuk itu harus diceritakan gitu. Maksudnya dia harus dengan persyaratan yang lebih ketat gitu. Kalau orang yang sama berarti dia bisa ditahan dari sejak awal gitu ya. Jadi dia bisa dikatakan ditahan ataupun dicegah jangan masuk sebelum dia masuk kalau misalnya khawatir ada modus yang sama, terutama untuk warga negara dari Australia misalnya seperti itu. Itu salah satu bentuk langkah preventif. Tapi kalau sudah di dalam ya berarti dia harus merasakan hukum sanksi administrasi seperti itu. Ya paling keras kita pulangkan ya kita deportasi. Ya. Masuk berarti dia harus sesuai dengan misalnya undang-undang ataupun peraturan pemerintah yang mengatur tentang ketenagakerjaan asing ya, bagaimana misalnya ada surat edaran menteri juga ya tentang terkait dengan inilah ya, termasuk undang-undang imigrasi. Itu nanti dicoba dilihat lagi detailnya. Ada memang aturan bagaimana Indonesia ini merekrut tenaga kerja asing, itu ada syarat-syaratnya sebenarnya. Ada syarat-syaratnya, kemudian ada ketentuannya yang sebenarnya itu yang nggak boleh dilewatkan. Tetapi kalau untuk yang masuknya lewat jalur lain, nah itu tugas Angkatan Laut kita, Pol Air kita menjaga wilayah perbatasan di laut dan di darat. Kalau bisa kerjasama dengan Angkatan Udara. Itu buat itu. Yang terakhir, gimana sih Bu terkait dengan pekerja asing yang menggunakan visa turis ini yang sudah berakhir dan masih menetap di Indonesia? Bagaimana bisa pemerintah ini lemah terhadap permasalahan ini? Mungkin ada isu lain yang lebih menyedot, perhatian pemerintah. Di situ isu apa selain isu turis, sehingga ini dikesampingkan gitu. Apakah masalah lain yang lebih menarik? Ada misalnya kasus narkotika yang dibawa oleh turis asing, sehingga kasus ini lebih terkesampingkan. Itu satu kemungkinan ya. Ada isu lain yang lebih menyedot perhatian pemerintah. Atau yang kedua memang pemerintahnya abai, jangan-jangan turis-turis ini pun nakal gitu. Artinya ada jalur samping ya yang membuat pekerjaan mereka itu langgeng. Nah, kita berharap tidak seperti itu ya. Kalau itu terjadi, maka mau selama apapun nggak akan dibiarkan. Ada misalnya petugas-petugas nakal, mungkin bukan di pemerintahnya gitu, yang petugas di lapangan udah dilapor tapi tidak ditindak. Nah itu yang susah. Makanya kalau udah kayak gini, kayak ambil jalur tadi yang saya bilang, kayaknya harus ada kalian nih yang netral, yang nggak punya kepentingan untuk mendesak supaya ada penegakan hukum, supaya nggak begitu-begitu terus. Warga negara asing diperbolehkan untuk memiliki kendaraan, yang dimana berarti negara Republik Indonesia mengatur dan memperbolehkan warga negara asing untuk mempunyai hak kebendaan, tentunya dengan syarat-syarat yang telah diatur di undang-undang. Namun sudah ada juga di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 499 yang menyatakan bahwa hak milik adalah hak yang menikmati dan menguasai suatu barang secara bebas. Nah, mengenai hal tersebut tidak ada ketentuan dalam KUH Perdata yang membatasi hak milik atas benda bergerak kepada warga negara asing, yakni seperti kendaraan bermotor dan lainnya. Artinya, WNA juga dapat memiliki benda bergerak termasuk kendaraan bermotor di Indonesia. Dan juga ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Di situ juga berbunyi warga negara asing dapat mendaftarkan kendaraan mereka atas nama mereka di Samsat dengan catatan mereka memiliki kitas ataupun paspor. Nah, dalam praktiknya juga
STNK dan BPKB dapat diterbitkan atas nama warga negara asing asalkan mereka memiliki syarat-syarat tersebut ya. Juga ada kasus seperti warga negara Inggris menyalahgunakan izin tinggal untuk mendapatkan uang di Bali. Lalu turis asing ini nekat membuka usaha jasa rental motor dan lain sebagainya. Jadi warga negara asing ini diperbolehkan memiliki hak kebendaan di Indonesia. Tetapi hak kebendaan itu juga harus dilihat dari kitab dan kitasnya. Mereka di sini itu untuk bekerja izinnya atau hanya tinggal ya. Visanya tuh hanya untuk tinggal atau bekerja. Mereka memperoleh visa itu untuk tempat tinggal, bukan visa kerja, tetapi mereka mencari peruntungan di sini, berarti itu sudah menyalahi aturan.